Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pada hakikatnya semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan penyebabnya adalah karena diri kita sendiri. Sifat kita, perilaku kita, kebiasaan kita, apa yang kita lakukan, ini adalah penyebab utama penyakit dalam diri kita. Sehat itu murah saudaraku, yang mahal itu ketika kita sedang sakit. Maka tidak sedikit orang yang habis harta bendanya hanya untuk ikhtiar mencari sembuh. Padahal sembuh bisa kita dapat dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama, itulah yang paling utama. Nah, lalu hal-hal kecil apa saja yang bisa menjadi ikhtiar kita untuk sembuh? Ya. Mohon disimak dengan sabar, mohon disimak dengan ikhlas. Semoga Allah buka telinga zahir kita, telinga batin kita, sehingga apa yang akan saya sampaikan semoga bisa mudah dipahami, bisa diterima, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku, jaga hati kita untuk tidak berprasangka buruk kepada siapapun dan apapun. Buang rasa dendam, rasa benci, dan jengkel kita kepada orang lain. Karena ini adalah salah satu penyebab terbesar munculnya penyakit-penyakit dalam diri kita. Keluarkanlah Tuhan-Tuhan kecil yang ada dalam hati kita, yaitu mencintai sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Allah. Mencintai anak kita, pasangan kita, harta benda kita. Namun cintanya melebihi cinta kita kepada Allah. Ini adalah awal bencana besar saudaraku. Maka belajar menerima setiap keadaan. Karena apapun yang saat ini sedang Allah hadirkan untuk kita, inilah yang terbaik untuk kita di mata Allah. Sabar dalam menerimanya dan menjalaninya, maka bernilai ibadah. Maka saudaraku, kita juga bisa berikhtiar sembuh, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dengan kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah obat untuk semua penyakit dan masalah hidup kita. Ya, tinggalkan ucapan-ucapan mudorot, karena ucapan adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kita kepada jurang kehancuran. Ya. Kurangi rasa berkeluh kesah kita, sering mengeluh, sering mengaduh. Hati-hati saudaraku, ini akan mempersempit pertolongan dari Allah. Karena apa? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, dan Allah akan menambah nikmatnya kepada orang-orang yang pandai dalam bersyukur. Maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai hamba-hambamu yang pandai dalam mensyukuri setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba. Saudaraku, hidupkan malam-malam kita dengan perbanyak ibadah-ibadah seperti sholat sunnah malam dan perbanyak zikir malam. Karena banyak sekali keberkahan yang Allah turunkan saat itu.
Mohonlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Disitulah Allah akan mengabulkan setiap doa dan hajat kita dengan kekuatan yakin, karena hanya kepadanya kita menyembah, hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan perlindungan, hanya kepadanya kita semua akan kembali, sehingga kita tidak bisa bergantung kepada siapapun melainkan hanya kepada Allah. Saudaraku, hindari tidur di waktu-waktu yang sebaiknya tidak dipakai untuk kita tidur, seperti waktu setelah sholat asar dan waktu setelah sholat subuh, karena ini sangat tidak baik untuk kesehatan jiwa, akal, dan hati kita. Ya. Sering mungkin kita pernah mengalami ketika kita tidur sore, kemudian kita terbangun setelah lewat waktu maghrib. Pasti kita dalam keadaan bingung. Inilah awal mula penyakit jiwa tanpa kita sadari. Kita menyepelekan hal-hal kecil, salah satunya tidur setelah waktu asar ataupun setelah waktu subuh. Maka sedikit demi sedikit, jika kita masih sering melakukan hal ini, mari saudaraku, tinggalkan hal yang tidak baik ini. Perbanyaklah puasa-puasa sunnah, karena puasa sangat kaya sekali manfaatnya untuk kesehatan lahir dan batin kita. Tundukkan keinginan, harapan, dan angan-angan dunia kita secara berlebih, karena ini termasuk penyakit yang kronis. Ketika harapan kita terlalu tinggi, khawatir akan berbuah dengan kekecewaan, khawatir akan berbuah dengan keluh kesah. Saudaraku, sibukkan diri kita dengan melakukan hal-hal yang positif. Teruslah berbuat baik kepada siapapun. Tebarlah benih-benih kebaikan. Insya Allah, kebaikan-kebaikan yang kita tanam akan berbuah kebaikan pula untuk kehidupan dan penghidupan kita, baik pula untuk dunia maupun akhirat kita. Saudaraku, jadilah manusia yang baik. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat untuk saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.